Hello everyone, welcome back to my channel. Saya Muimbanyal dan bawa pohon jasmine dan tentunya salam apapun itu untuk ilmu pengetahuan. Di video kali ini kita masih bahas topik yang sama, yakni bagaimana menentukan medan magnet yang diakibatkan oleh arus listrik I pada sebuah kawat konduktor dengan menggunakan hukum Ampere. Jadi misalnya kita punya sebuah kawat konduktor seperti ini, kemudian kita aliri arus listrik I pada kawat tersebut, maka arus tersebut akan menyebabkan medan magnet di dalam kawat maupun di luar kawat konduktor. Namun di video kali ini kita hanya tinjau medan magnet di dalam kawat konduktor. Nah, yang berbeda dari video ini dengan video-video sebelumnya adalah bahwa rapat arus pada video kali ini itu tidak konstan, alias J-nya sama dengan K dikali dengan R kuadrat. Artinya semakin besar R atau jari-jarinya, maka semakin besar pula rapat arusnya. Nah, kembali ke sini, jika kita aliri arus listrik dengan arah menuju ke sini, maka kita bisa gunakan aturan tangan kanan untuk menentukan arah medan magnetnya. Jadi misalnya arah jempol kita itu mengarah ke sini, itu menandakan arah arus ya. Arah jempol kita itu kita misalkan arah arusnya, maka arah medan magnetnya itu akan sesuai dengan arah jari-jari tangan kita ya. Nah, seperti ini. Ini arah arusnya ke sini, maka arah medan magnetnya ke sini. Jadi kalau kita lihat ke sini, arusnya kan mengalir ke sini kan. Berarti arah medan magnetnya dia akan begini kan. Nah, dia akan begini sehingga arah medan magnetnya itu akan ke sini. Ini adalah dB-nya. Nah, selain dB terdapat juga panjang titik di sini, titik kecil paling kecil di sini ya. Itu kita simbolkan dengan dl ya. Nah, arah dl ini searah dengan arah medan magnet. Nah, untuk menentukan medan magnet di sini, kita gunakan hukum Ampere ya, yakni integral tertutup D dot dl. Kenapa tertutup? Karena lintasannya ini berupa lintasan tertutup. Jadi integral tertutup D dot dl sama dengan 0 dikali I. Nah, di video sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa D dot dl itu sama dengan D dikali besarnya B dikali dengan dl. Karena tidak ada sudut yang dibentuk oleh vektor dl dan db ya. Makanya tetanya di sini 0, sehingga cos 0 sama dengan 1. Jadi ini sama dengan B dikali dl dikali 1. Yang tidak lain adalah B dikali dl. Oke? Nah, tinggal kita substitusi ke sini, kita ganti B dl dengan B besarnya B dikali dengan dr sama dengan 0 dikali I. Nah, dl kita tahu bahwa keliling lingkaran, maka kita bisa tulis B sama dengan dl 2pi kali R sama dengan 0 dikali I. Nah, sekarang kita tinjau arus. Nah, kita tahu bahwa rapat arus itu adalah semakin besar jika R-nya semakin besar ya. Nah, sehingga kita bisa tentukan arus di dalam kawat ini dengan membuat loop seperti ini ya. Loop. Karena rapat arusnya kan semakin besar seiring dengan bertambahnya jari-jari. Maka kita harus buat loop yang paling kecil di sini dan kita akan tinjau arus di dalam loop yang paling kecil ini ya. Nah, dan kita anggap arus listriknya mengalir pada bagian kecil ini. Oke, kita tahu bahwa arus listrik itu sama dengan rapat arus dikali dengan dA. Nah, dI ini alias elemen arus yang paling kecil di sini ya. Arus listrik yang ada pada elemen paling kecil di titik sini. Oke. Nah, jadi DI sama dengan J dikali DA. DA juga adalah luas area yang paling kecil di sini. Kemudian ini sama dengan J-nya kita tahu K dikali R kuadrat. Nah, DA-nya 2pi dikali R dikali dr. Nah, ini luas paling kecil di sini adalah 2pi dikali R dikali dr. Kemudian R kuadrat dikali R sama dengan R pangkat 3. Jadi DI sama dengan K dikali R pangkat 3 2pi dikali dr. Nah, untuk menentukan arus listrik di titik sini, paling kecil di sini, itu kita gunakan integral ya. Saya buat tulis seperti ini. Aduh, tidak sekali di sini ya. Saya ganti. Set. Oke, lumayan bagus. Jadi arus listriknya I itu sama dengan integral 0 sampai dari titik paling kecil di sini ke jari-jari di sini ya. Yakni 0 sampai R. Nah, integral DI. Nah, selanjutnya tinggal kita substitusi. DI-nya adalah K R pangkat 3 2pi dr ya. Jadi integral 0 sampai R K R pangkat 3 2pi dr. Selanjutnya K dan 2pi itu kan konstanta. Jadi kita keluarkan dari variabel integral. K 2pi integral 0 sampai R dikali dengan dikali lagi. Ini R pangkat 3 dr ya. R pangkat 3 dr. Oke, selanjutnya kita tahu rumus integral bahwa kalau kita punya integral x pangkat n, maka ini sama dengan 1 per n tambah 1
dikali dengan X pangkat N tambah 1. Ini sudah saya buktikan di video sebelumnya, yang sudah lama sekali. Jadi silakan cari saja. Nah, kalau kita punya integral R pangkat 3, maka integral R pangkat 3, maka ini menjadi 1 per 3 tambah 1 dikali dengan R pangkat 3 ditambah 1. Yang tidak lain adalah 1 per 4 dikali dengan R pangkat 4. Nah, selanjutnya tinggal kita substitusi ke sini. Jadi ini saya naikkan sebentar ya. Set. Oke, cukup. Nah, ini K 2pi. Nah, dikali dengan 1 per 4 dikali dengan R pangkat 4. Nah, ini batasnya dari 0 sampai R. Selanjutnya tinggal kita substitusi, kita masukkan R ke sini. Jadi K dikali 2pi. Nah, ini 1 per 4 dikali dengan R pangkat 4. Jadi R-nya masukkan ke sini saja. Ya. Jadi tidak ada perubahan juga sih di sini. Nah, dikurang dengan 0 ya. Yang tidak lain adalah kalau ini dikali 0 ya 0 juga. Oke. Selanjutnya mana yang sama di sini? Tidak ada. Ini 2, ini 4. Yang di bawah tinggal 2 ya. Nah, sehingga kita peroleh I-nya arus total yang ada di titik sini sampai sini itu adalah K dikali dengan Pi dikali R pangkat 4 dibagi dengan 2. Oke, selanjutnya tinggal kita substitusi I di sini ke sini. Ya, ke sini. Jadi B-nya ini kan sama dengan mu 0 dikali I dibagi dengan 2pi dikali R ya. Nah, I-nya berapa? B-nya sama dengan mu 0 dikali 2pi dikali R. Nah, I-nya itu K pi R pangkat 4 dibagi dengan 2. Oke, selanjutnya ini mu 0 pi kita hilangkan saja. Saya pakai warna biru ya. Kita saling hilangkan. Jadi ini R pangkat 4 kan. Jadi tinggal R pangkat 3 ya. Ini tinggal R pangkat 3. Nah, ini Pi-nya sama Pi saling hilangkan. 2 kali 2, 4. Jadi kita peroleh B-nya sama dengan mu 0 dikali K R pangkat 3 dibagi dengan 4. Nah, inilah medan magnet di dalam kawat konduktor. Untuk rapat arus atau J-nya tidak konstan. Oke, paham? Saya kira cukup sekian. Saya Muin Banyal dan bawa pohon jasmine. Dan tentunya salam apapun itu untuk ilmu pengetahuan.